Strategi mengelola waktu yang keempat adalah kembangkan kebiasaan yang mendukung pencapaian tujuan ya. Habit yang mendukung sangat penting karena ini kalau namanya habit ya sesuatu yang kita lakukan berulang otomatis membantu kita untuk meraih sesuatu ya. Otomatis membantu kita supaya penggunaan waktunya bisa maksimal. Nah, ini kembangkan kebiasaan yang mendukung pencapaian tujuan. Kebiasaan apa saja rekan-rekan? Ada satu buku bagus sekali yang ditulis oleh Tom Corley. Bukunya berjudul Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals. Jadi buku ini bicara soal kebiasaan-kebiasaan harian yang dimiliki oleh orang-orang yang sangat sukses ya. Tom Corley meneliti beberapa orang yang sangat-sangat kaya, misalnya Charles Slim, Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett dan yang lainnya. Kemudian dia meneliti juga orang-orang yang kekayaannya biasa-biasa. Ternyata ada beberapa kebiasaan yang membedakan antara orang yang sangat kaya dan orang biasa-biasa. Hasilnya ada banyak kebiasaan, tapi saya mau sampaikan 5 saja di sini. Kebiasaan yang pertama adalah membuat to-do list. Ya, membuat to-do list harian. Ternyata orang yang sangat kaya, 81% mereka membuat to-do list harian. Orang yang biasa-biasa hanya sedikit yang membuat to-do list. Jadi kalau Anda mau punya kebiasaan yang bagus, buat to-do list setiap hari ya. To-do list itu sesuatu yang mudah dibawa. Anda mau pakai buku boleh, mau pakai gadget juga boleh. Mudah diedit, diberi tanda. Bisa juga Anda tulis daftar to do atau not to do. Misalnya hari ini saya mau baca buku A, ngerjain tugas B, atau not to do. Saya tidak akan nonton film drama Korea atau saya nggak akan main games. Not to do itu bisa juga ya. Misalkan ada to do list seperti ini atau not to do list. Beri tanda A, B, C, D, E itu juga bisa ya untuk menandakan prioritas. Ya ini pilihan, Anda bisa melakukan ini. Siapkan di malam hari. Sebaiknya to-do list untuk hari itu sudah disiapkan di malam sebelumnya. Kenapa? Karena ini membantu pikiran kita supaya bisa menyimpannya dalam bawah sadar. Jadi kalau Anda mau tidur, Anda sudah bikin to-do list buat besok, kemudian Anda sudah tahu, Anda tidur ya, bawah sadar Anda akan memproses informasi itu sehingga di pagi hari tubuh Anda sudah siap untuk melakukan, pikiran Anda sudah siap untuk fokus ke pekerjaan-pekerjaan itu. Ya, jadi sebaiknya disiapkan di malam hari. Kalau pagi hari itu biasanya kita dadakan, tubuh kita nggak bisa fokus ke sana, kurang maksimal. Alternatif lain untuk membuat to-do list ya bisa menggunakan aplikasi Evernote. Ini saya pakai karena aplikasi ini sangat membantu. Kenapa? Karena ini bisa disinkronize ya. Ada versi mobile apps-nya, ada versi desktop atau PC-nya atau webnya. Jadi Anda bisa kalau Anda ada buka laptop, Anda bisa akses di situ di Evernote ya, di situsnya. Kalau Anda di handphone juga bisa dan bisa disinkronkan. Nah, ini semua catatan itu bisa dimasukkan ke sini dan dihubungkan ke email Anda. Jadi nggak akan mungkin hilang ya. Kemudian ini contoh misalkan to-do list-nya. Nanti bisa tinggal di checklist segala macam. Bisa pakai aplikasi Evernote untuk membuat to-do list. Jadi kebiasaan pertama tadi buat to-do list. Kebiasaan dahsyat yang kedua adalah bangun kurang lebih 3 jam atau lebih sebelum jam kerja. Dan ternyata 40% orang kaya melakukannya, hanya sedikit orang yang biasa-biasa melakukannya. Artinya kita harus bangun 3 jam sebelum jam kerja ya. Kalau kita jam kerja jam 8 berarti kurang lebih jam 5. Kalau Anda jam 7 berarti jam 4 ya. Kurangi 3 jam. Kemudian kalau kita udah bangun pagi ngapain ya? Nah, ini teman-teman, apa yang kita harus lakukan sesudah bangun pagi? Di buku 5 AM Club, tulisannya Robin Sharma, di situ dikatakan ya, if you win the morning, you win the day. Kalau kamu menang di pagi hari, hari itu kamu akan menang. Jadi penting sekali kita menang di pagi hari kita. Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama, move. Begitu bangun pagi, Anda bisa olahraga. Ya, karena ketika Anda olahraga, fisik Anda bagus, energi Anda naik, Anda bisa maksimal kerjanya. Yang kedua, grow.
Grow itu Anda improve dalam hal apapun yang Anda pengen berhasil. Misalnya, Anda pengen jago soal kepemimpinan, pagi hari gunakan untuk baca buku kepemimpinan. Nonton pelajaran kepemimpinan, ya 5-10 menit lumayan ya untuk grow di bidang apa Anda ingin berhasil. Yang ketiga, reflect. Anda bisa merenung, Anda bisa melihat posisi Anda, seberapa jauh dari tujuan Anda, hari kemarin bagus atau tidak, hari ini kira-kira apa yang Anda syukuri dan sebagainya. Jadi move, grow, reflect, begitu bangun pagi. Kebiasaan yang ketiga, mendengarkan audiobooks selama perjalanan. Ya, kalau Anda yang di Jakarta, saya tahu Anda sering waktunya habis di jalan ya, di kereta, di mobil, dan seterusnya. Kalau yang di lain mungkin di sepeda motor, di angkot, dan sebagainya. Nah, orang-orang dahsyat menggunakan waktu transportasi ini sebagai waktu belajar. Ya, bayangkan ya, 63% mendengar di sepanjang perjalanan, kalau orang miskin tidak melakukannya. Ya, misalkan Anda perjalanan dari rumah ke kantor 1 jam. Di situ Anda bisa dengarkan CD-CD atau podcast atau apa yang terkait goals Anda. Anda pengen jago stand up comedy, Anda bisa dengarkan itu. Anda pengen jago jadi bidang HR, Anda bisa dengarkan itu. Di marketing banyak sekali ya. Jadi gunakan transportation time Anda, waktu transportasi Anda untuk belajar. Kebiasaan yang ketiga. Kebiasaan yang keempat adalah networking 5 jam atau lebih setiap bulannya. Ya, orang yang sangat kaya melakukannya, hanya sedikit orang yang biasa-biasa melakukannya. Jadi networking itu adalah kenalan dengan orang-orang yang Anda belum kenal sebelumnya, yang kira-kira membantu pencapaian goals Anda. Kenalan, kalau mahasiswa mungkin kenalan dengan dosen-dosen, asisten dosen. Kalau Anda seorang karyawan, Anda bisa kenalan dengan level yang di atas Anda dari perusahaan lain, temannya mentor dan sebagainya. Ya, kenalannya di mana? Di asosiasi, di acara kondangan, di acara informal kopi darat dan sebagainya. Networking. Kebiasaan yang kelima, membaca 30 menit atau lebih setiap hari. Dan orang yang sangat kaya melakukannya, orang yang biasa-biasa tidak. Ya, Anda luangkan 15 menit sampai 30 menit setiap hari untuk membaca hal-hal terkait bidang Anda. Kalau Anda pengen jago di manajerial, baca buku manajerial. Di sales, baca buku sales. Di apapun ya, 30 menit setiap hari. Jadi ada 5 kebiasaan. Buat to-do list, bangun 3 jam sebelum jam kerja, dengarkan audiobooks di perjalanan, networking, dan membaca. Ya, sekarang rekan-rekan dari semua kebiasaan itu, tuliskan ya 2 kebiasaan yang Anda ingin lakukan. Silakan tuliskan di kolom yang sudah disediakan atau di link yang sudah disediakan 2 kebiasaan yang Anda ingin lakukan.